Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa kembali dalam podcast kita, yaitu Muhi Minggir Podcast, dengan tema hari ini yang luar biasa, bersama saya Budia dan rekan saya Bu Sinta, dengan bintang tamu dari Universitas Aisyah Yogyakarta, dengan Ibu Zubaidah Rohmawati, sarjana keperawatan, nurse, dan magister public health dari prodi keperawatan S1 yang biasa disapa dengan Bunda Aida. Kemudian ada Mas Zaki An-Najhi, ya, dari prodi keperawatan S1 juga, dari kelas international program ya Mas ya. Oke. Kita panggil dengan biasanya siapa Mas? Mas Zaki aja. Oh, Mas Zaki aja. Jadi hari ini kita bersama dengan Bunda Aida dan juga Mas Zaki. Hari ini kita mau bahas tentang apa, Bu Sinta? Nah, yang lagi marak di kalangan remaja, apalagi tentang kesehatan, di sini mungkin kita akan membahas beberapa, ya. Di antaranya nanti terkait masalah kesehatan yang sering dialami pada masa-masa remaja, kemudian juga terkait tentang perilaku beresiko, yaitu anak-anak yang suka merokok dan juga konsumsi alkohol, dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya tentang kecanduan gadget di usia remaja. Seperti itu. Oke, kan nggak usah berlama-lama, langsung saja Ibu. Mungkin dari yang paling dasar Ibu, kalau sekarang ini biasanya masalah kesehatan remaja itu yang seperti apa Bu? Ya, kesehatan remaja itu sebenarnya tidak beda jauh ya dengan dewasa maupun anak-anak gitu ya. Jadi kesehatan sendiri kan kita ada dua, yaitu kesehatan fisik ya, jiwa, raga ya, dan satunya mental yaitu jiwa. Jadi jiwa dan raga. Nah sekarang kita melihat fenomena yang sekarang ada istilahnya tuh remaja jumbo gitu. Oh iya, benar. Iya, di medsos sering itu. Seringnya tuh remaja jumbo, dan kita melihat remaja setelah remaja dia akan berpindah ke dewasa muda. Nah dewasa muda ini banyak sekali yang sudah mulai mengalami penyakit kronis. Nah penyakit kronis yang seharusnya itu kadang kalau itu dialami lansia itu kayak wajar gitu ya. Tapi ini sudah mulai menurun ya. Jadi di generasi fisik dan juga mental itu menurun di usia yang lebih muda. Nah itu tidak hanya yang muda ya, dewasa, tapi juga remaja sudah banyak sekali datanya bahwa walaupun angka kematian remaja yang paling tinggi itu adalah karena kecelakaan gitu ya, karena cedera, yang kedua itu adalah kanker ya. Jadi itu menaiki yang menyebabkan kematian pada remaja gitu ya, datanya itu adalah kanker. Nah kanker itu termasuk penyakit kronis. Nah setelah beberapa banyak penelitian yuk kita teliti tentang kesehatan remaja gitu ya. Kalau dulu kayak mau Nancy remaja itu kayaknya ngapain gitu lah, jadi Nancy kan waktunya tekanan darah tinggi, mengalami tekanan darah tinggi. Ternyata saat diteliti banyak sekali yang menunjukkan bahwa remaja sudah mulai memiliki tanda-tanda memiliki tekanan darah yang tinggi, bahkan ada fungsi kardiovaskulernya yang sudah mulai menurun. Itu kenapa gitu ya? Dan ternyata banyak sekali yang terlihat dan juga sudah diteliti, ternyata ada perubahan daya hidup. Jadi daya hidup kita lihat dari yang tadi poin-poin yang sudah disampaikan ya, tentang perilaku yang dulu sebenarnya sudah terjadi ya, seperti merokok, mungkin penggunaan obat-obat terlarang, dan juga mungkin alkohol, itu ternyata juga terjadi sekarang dan meningkat begitu ya. Dan kadang dari mereka walaupun dari orang tua nih parentingnya sudah bagus, mereka tidak melakukan itu yang merokok, mungkin sudah tidak, alkohol juga menurun, tapi ada gaya hidup yang lainnya, yaitu tadi ya sedentary lifestyle. Itu ya yang kalau sekarang mau bilangnya mageran. Jadi namanya sedentary lifestyle ya, yang mager, banyak mager, kurang aktivitas, betul. Dan dan juga penggunaan gadget yang berlebih, dan juga susah tidur.
Ternyata remaja-remaja itu banyak sekali yang mengalami kebiasaan tidak tidur tepat waktu, padahal tidur itu sangat bermanfaat ya untuk memulihkan tubuh kita. Nah itu sangat banyak sekali ya, dari kemarin sempat wawancara di remaja maupun di pendataan kualitas tidur gitu ya. Ternyata tidur mereka itu rata-rata di atas jam 12 malam gitu ya. Padahal paginya sudah dituntut untuk sekolah lagi ya, jam 7 itu sudah harus ready di sekolah. Nah itu kan banyak kualitas tidurnya bertahun-tahun itu mengalami penurunan yang otomatis itu akan mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental juga ya. Nah itu kalau kurang tidur itu kan menyebabkan, biasanya kalau kurang tidur apa yang dirasakan Mas Zaki? Ya secara pengalaman saya sendiri kan pernah remaja juga kan. Belum lama ya remaja Iya, ya. belum lama. Iya. Nah itu sering ya, saya di SMA dulu kayak begadang gitu kan, kurang tidur. Nah pagi harinya ya apapun jadi bangun tergesa-gesa, pas di sekolah itu jadi kayak masih ngantuk, ternyata kurang Lemes semangat, gitu ya. lemes. Ya banyak lah pokoknya ya efek dari begadang atau kurang tidur itu sendiri, yang buat kita fokus belajarnya hilang, yang buat ya banyak sekali hal-hal Jadi yang semangat ya, biasanya. banyak mudaratnya lah kalau kita kurang tidur itu. Kalau idealnya nih Mas Zaki dan Bunda, kalau jam tidurnya anak usia remaja itu berapa jam sih? Sebenarnya kalau menurut teori gitu ya, dari remaja ke dewasa gitu tuh semakin menua itu memang akan semakin menurun kebutuhannya. Tapi dari bayi, anak-anak remaja itu kan besar ya. Nah remaja itu termasuk masih cukup besar. Kalau dewasa itu 8 jam ya, 6 sampai 8 jam gitu. Kalau remaja itu paling nggak 9. Oh, banyak ya. Iya lebih lama. Kenapa? 9 jam. Karena dia butuh masih masa Masa pertumbuhan pertumbuhan. gitu ya. Jadi banyak hal yang harus diregenerasi dengan cepat gitu. Nah salah satunya tuh dibantu dengan tidur yang cukup gitu. Nah sebenarnya ada beberapa teori terkait tidur gitu ya. Istilahnya waktu detox. Nah gitu, dari bagusnya gitu ya, kalau dalam Islam gitu kita ada gambaran Rasulullah menggambarkan kalau tidur itu bagusnya jam berapa gitu ya, kalau malam. Ternyata setelah Isya beberapa jam gitu ya, itu harus segera tidur sekitar jam 8 jam 9 gitu. Ternyata secara medis setelah diteliti ternyata ada waktu-waktu detox di dalam tubuh kita. Itu paling urgent atau yang paling urgent itu jam 10 malam itu sudah dalam kondisi nyenyak. Nah, jam 10 malam tuh ada yang namanya fungsi organ kita itu mendetoks organ hepar, terus pankreas ya. Di situ biasanya berfungsi untuk mendetoks lemak, terus di situ juga hormon-hormon penting ya di organ tersebut, salah satunya adalah insulin. Nah makanya kalau suka melek malam, nah itu biasanya kebawa rasa pengen makan. Betul. Makanya kalau setelah makan malam itu kan biasanya jam 6:30 gitu ya, itu disarankan di the last time kita makan gitu ya. Tapi nanti kalau 3 jam kemudian kita masih terjaga 3-5, itu perut kita kosong. Iya. Nah saat kita masih ngemil ya, nah itulah yang memicu kenapa terjadi diabetes atau obesitas gitu ya. Jadi tren penyakit di usia remaja itu adalah penyakit kronis sudah mulai ada tanda gejala di usia remaja, dan juga ada penyakit-penyakit yang tadi ya sebenarnya belum sampai penyakit tapi ada tanda gejala itu tidak sehat gitu ya, salah satunya obesitas. Dan yang paling sering adalah masalah mental ya. Itu juga pola hidup yang tidak bagus itu juga mempengaruhi mood dan juga hormon gitu ya. Tidak seimbangnya hormon itu juga bisa menyebabkan kita lebih emosional, lebih depresif mungkin. Nah seperti itu mungkin tidak bisa berpikir jernih. Nah itu perlu sangat diperhatikan. Ternyata dari gaya hidup menimbulkan banyak sekali ya Bu tadi ya. Kalau Mas Zaki ada tips nggak? Kan tadi kalau remaja itu mager. Nah, yang paling ringan coba kalau teman-teman kita nonton pengen tahu biar nggak mager gimana baiknya?
nanti kembali lagi sebenarnya ke niatnya kan. Kalau kayak niatnya beraktivitas tuh kan kayak ya berarti kan kita sudah punya keinginan untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah yang bisa kita cari ya mungkin kalau menurut saya itu yang pertama adalah hobi. Ya, nah kebetulan saya ini kayak hobi saya kan main sepak bola atau futsal gitu. Nah jadi kayak meluangkan waktu kita itu buat ke hobi kita. Bisa ya minimal seminggu sekali itu ada pergerakan olahraga atau pergerakan berat itu 3 kali sampai 4 kali dalam seminggu gitu kan. Nah ke hobi lah yang paling mudahnya kan ke hobi. Nah kalau misal teman-teman nih yang hobi ngegame tuh, nah ngegamenya itu jangan di rumah, jangan di kamar. Nah bisa jadi kayak kita jalan-jalan, kita jalan nih, tapi jalan ya bukan naik motor atau sepeda gitu. Jalan sambil nge-game gitu. Ya bukan juga. Enggak. Nah kita cari suatu tempat, misal kita ke tempat apa sih kalau di desa-desa itu kan ada kayak pos ronda gitu kan. Nah ngajak teman-teman ayo kita jalan ke sana. Nah sebelum kita bermain game itu kan berarti kan kita ada pergerakan untuk mengolah aktivitas kita itu. Kalau saya sendiri Cari begitu. tidak langsung itu gerak gitu. Iya, gerak. Motivasinya menarik dan sangat dekat, ya kan? Karena biasanya game sambil tiduran, Ya. duduk-duduk. Oke, ada tips menarik, itu ya. Kemudian kalau tadi sudah masalah kesehatan, Bunda Ida sudah menyampaikan kalau gaya hidup itu ternyata sangat berpengaruh ya Bu Sinta ya. Kemudian ada tips menarik biar kita nggak mager. Tadi dengan bepergian untuk nge-game tadi. Melakukan hobi atau aktivitas yang Iya. disukai gitu. Kemudian yang agak sensitif ini, tadi Bunda Ida juga sudah menyampaikan tentang merokok, betul, dan alkohol biasanya ini, Iya. Mas Bunda. Sama menjadi topik hangat di kalangan remaja. Karena Iya. kan kebanyakan kalau nggak merokok nggak Nggak keren. Kayak Gitu, nggak keren gitu. Iya. Oke, ini memang cukup sensitif dan memang tricky juga ya. Kita melihat sebenarnya remaja itu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan. Yang paling besar itu juga dipengaruhi oleh orang tua. Dan kalau ayahnya merokok itu otomatis akan ditiru anaknya. Dan itu kita melihat angka orang merokok di usia dewasa dan memiliki anak gitu ya, itu juga cukup tinggi, yang itu mempengaruhi dari perilaku remaja itu sendiri. Nah, ada juga yang orang tuanya tidak merokok, ternyata dia juga merokok karena terpengaruh oleh teman sebayanya. Teman-temannya. Nah, ini sebenarnya sudah banyak upaya ya dari kementerian atau mungkin dari dinas kesehatan setempat gitu ya. Banyak dari rokok-rokok itu sebenarnya nggak ada pesan-pesan kesehatan yang menentukan rusak kesehatan. Walaupun seperti itu, sayangnya kita juga masih beredar ya rokok itu. Iya. Iya, kita juga agak sulit Masih ya. banyak Dan sekali kita mudah jumpai. membelinya itu. Iya, Iya. mudah membeli, dan kadang orang tua minta tolong anaknya untuk membelikan Iya, rokok. betul. Gitu. Dan itu yang terjadi ya di fenomena masyarakat. Nah, ini mungkin kita berupaya ya mengajak untuk remaja lebih memikirkan dirinya sendiri juga gitu ke depannya. Kita mau menjadi dewasa yang seperti apa ke depannya, terus menjadi lansia seperti apa ke depannya. Nah, beberapa saya sudah sempat ya memberikan penyuluhan kesehatan ke remaja terkait merokok. Itu adalah dengan melihat gitu lah beberapa bahaya atau perbandingan lansia aja. Oh, Lansia iya. yang produktif sama lansia yang mengalami istilahnya disability atau frailty karena gaya hidup saat dia muda. Nah, itu memberikan pilihan. Sebenarnya sekarang kalau kita nih remaja merokok, besok itu tidak akan sakit karena tidak langsung terasa, Iya. tapi jangka Efeknya panjang. jangka panjang. Nah, itu memang butuh dukungan dari orang tua, komitmen orang tua. Apakah anak-anaknya ini juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Apalagi kalau dengan mungkin kalau dulu bapaknya nggak apa-apa tuh sehat-sehat aja, atau simbahnya ini nggak apa-apa sampai lansia. Cuman sekarang didukung oleh gaya hidup yang sangat berbeda. Kalau dulu mungkin zaman orang tuanya tuh belum ada motor gitu ya, Iya. keluarga masih jalan kaki. Apalagi simbahnya dulu mungkin nggak ada sepeda, kemana-mana jalan kaki, medannya masih sangat belum ada aspal mungkin Iya. kalau zaman dulu. Makanya aktivitas fisiknya itu bisa mengimbangi perilaku tidak sehatnya. Cuman saat ini tidak ada pengimbangnya begitu. Apalagi faktor makanan juga. Iya, makanan juga macam-macam Iya, ya, jajan itu juga. junk food itu Iya, ya, minuman manis. iya. Sangat mendukung Betul, sekali. betul. Dan kadang orang berpikir adalah
dia nggak ada keturunan hipertensi, nggak ada keturunan kanker, nggak ada keturunan DM atau obesitas gitu ya. Tapi ada juga yang kenyataannya begitu ya, tidak ada keturunan, dia dapat penyakit tersebut gitu dari paparan mungkin temannya merokok, dia tidak merokok, atau orang tuanya merokok, dia tidak merokok gitu ya. Nah selain itu juga rokok itu tidak hanya tembakau ya. Iya. Sekarang banyak yang kecil-kecil itu apa mas? Pot ya? Vape sama pot itu ibu. Sebenarnya itu tembakau juga, cuma tembakau yang dicairin. Nah kalau itu kan tembakau sintetis kayak gitu. Terus ada bedanya nggak sama rokok yang dihisap sama itu? Kira-kira itu dampaknya sama atau beda? Sebenarnya sama ya. Sama Iya, saja. dia dampaknya sama. Bahayanya juga sama. Iya. Bahayanya sama. lebih tinggi sebenarnya ya, karena Yang dia itu sudah lebih- apa namanya sintetis. Bisa jadi bahan ya bisa jadi sama, bisa jadi ya lebih beresiko yang kimia gitu kan, lebih ya itu kan lewat likuidasi kan, pakai teknologi biar dia jadi liquid gitu. Ya Jadi intinya malah sama-sama. lebih bahaya ya? Lebih berbahaya. Ya bisa jadi lebih berbahaya. Dan cakepnya ya Bu, terkait dengan vape itu sama pods itu, menariknya adalah itu cakep juga gitu yang menurut anak-anak sekarang ini ya, buat perempuan juga. Iya betul. Karena Itu yang pertama Mas dia tidak bau nikotin, betul. adanya baunya Enak lucu ya, gitu ya, iya. strawberry, Bau legam, Iya. gitu kan. bau coklat, bau apalah yang macam-macam. Dan ada vanilla. rasanya juga Iya. itu. Nah itu dia ngerasa itu nggak masalah gitu ya, dia bukan rokok gitu betulnya, tapi padahal sama saja kalau untuk efek samping jangka panjang di kesehatan begitu. Dokter sama saja. Iya, mungkin ada pembelaan sih biasanya kalau orang bilang, ini kan mereka bilang itu vape atau pot itu kan ini kan uap bukan asap gitu, jadi lebih nggak berbahaya. Padahal kalau misal uap masuk ke paru-paru juga bakal mengendap. Iya. Kandungannya juga ini, nah itu juga apa namanya, apalagi sering-sering kadang kita menguap gitu ya, itu hanya dibutuhkan kalau kita sakit. Contohnya mungkin kita pakai vape apa deh, bukan vape ya, kalau seandainya mengasap untuk apa namanya biar nafasnya lega. Iya. Nah itu kan tidak terus-terusan juga ya, ada dosisnya, ada hanya sebentar. Nah ini kalau dilakukan setiap hari, setiap jam, Setiap jam, setiap ya. waktu ya, itu pasti ada efek sampingnya gitu jangka panjang gitu ya. Kalau orang diasap gitu ya, di nebulizer gitu. Oh iya, istilahnya. iya. Kalau asma itu kan tidak boleh terus-terusan juga, karena pasti ada efek sampingnya juga kalau perlu saja begitu. Apalagi ini terus-terusan begitu, itu tentu akan berefek kepada paru-paru dan juga peredaran darah. Jadi teman-teman adik-adik remaja perlu diingat juga ya, mungkin tren itu juga apa ya, perlu apa ya, dipikirkan jangka panjang, tidak hanya kesenangan saat ini atau terlihat keren saat ini, tapi nanti berefek jangka panjangnya itu nggak bagus gitu ya. Biasanya di usia berapa itu? Mereka mendapatkan efek dari itu? Sebenarnya kalau menurut dari itu, kalau kita apa ya 5 sampai 10 tahun gitu ya, nanti itu akan berefek, yang sudah diteliti begitu ya. Tapi kalau beberapa respon tubuh itu kita tidak bisa apa ya kira-kira, mungkin si remaja dia merokok Berbeda-beda dari imunitasnya sendiri betul. berbeda. Intensitas merokoknya kan Iya. tentunya juga intensitas dan juga pola respon. hidupnya juga. Iya. Respon juga. Respon itu beda-beda soalnya. Nah sebenarnya tubuh mereka itu sebenarnya ada, semua manusia ini ada sel kanker ya. Kalau seandainya ternyata sel kankernya pengen aktif gitu ya, ditambah mungkin stresor, Ya, gaya hidup yang ya, gaya buruk. hidup, manajemen stres kurang bagus, kurang tidur, makanya kayak ini mungkin akan sangat mempercepat. Tapi ada juga yang mungkin gaya banyak sekali ya, bahkan dia atlet-atlet atau mungkin orang yang gaya hidupnya sehat banget, terkena penyakit gitu ya, tidak hanya mungkin paparan rokok dari orang lain, beliau pernah, padahal nggak merokok loh, Iya. tapi ternyata mengaktifkan. Jadi sebenarnya merokok itu tidak merusak diri sendiri saja, tapi orang sekitar. Orang sekitarnya juga ikut kena imbasnya. Padahal tidak mengkonsumsi ya. Iya. Karena itu menempel ya. Iya. Menempel ya, rokok itu jadi ada istilahnya 3 merokok itu sebenarnya. Pertama adalah merokok aktif, Ini jadi perokok. apa namanya, Pasif? first hand, Oh, second hand, dan third hand. Nah kalau second hand itu adalah dia di dekatnya yang merokok. Sedangkan 3 ini sudah selesai merokok,
tidak sedang merokok, tapi ternyata masih ada sisa-sisanya di baju, di mulut, lalu sikat gigi itu masih nempel tuh di pernafasan. Walaupun sudah sikat gigi itu masih Di rambut. Makanya kalau seandainya merokok itu kadang kita mencegah untuk biar tidak kena anak-anak atau masuk di rumah, itu harus mandi panas, sikat gigi setelah gitu. berarti harus benar-benar bersih ya. Betul, tapi sebenarnya masih ada. Masih nempel ya Bu ya? Masih kan mereka masuk di ini paru-parunya, di saluran nafas yang nggak mungkin bisa dicuci. Ketika dia ngomong tuh pasti otomatis Iya. ada Iya, yang Masih ya. ada zat sisa yang mungkin yang melakukan pernafasan nanti Betul. yang di dalam tuh keluar lagi. Keluar lagi. gitu. sedikit-sedikit Iya. tapi kan itu juga Tetap ada. Nah ini kalau berhadapan dengan seseorang yang memiliki sensitivitas yang tinggi dan terus-terusan itu juga akan menyebabkan penyakit ini yang mungkin cancer Iya. atau yang lainnya gitu yang tidak bisa disangka-sangka gitu. Iya. Karena kita tidak bisa memprediksi dapatnya dari mana gitu. Walaupun tidak punya keturunan, walaupun juga tidak gaya hidupnya sudah bagus, ternyata itu juga luar biasa gitu. Jadi kadang orang yang habis merokok itu kan walaupun tidak merokok kan tercium dari bau. Kelihatan gitu ya, bau badannya itu udah nggak bisa. beda ya Bu Iya ya? beda. Walaupun sudah saya udah ganti baju, udah mandi, sudah sikat gigi, udah keramas gitu, tapi tetap aja dari paru-parunya itu masih tersimpan berbagai racun tadi, kayak nikotin ataupun kalau vape itu macam-macam lagi ya zat racunnya gitu. Nah saat seseorang itu seneng banget terhadap sesuatu, jadi kan dan tidak bisa lepas itu kan berarti yang berbahaya itu juga salah satunya adalah zat adiktif. Jadi kecanduan. Kayak saya nggak bisa tanpa itu. Saya apa gitu kalau merokok tuh teman-teman itu nanti merasa Bahasanya kayak iya kecut. Ya kalau misal kita pakai narkoba kayak sakau gitu bahasanya gitu, di rokok kan seperti itu juga. itu yang membuat itu secara mental ya adiktif, merasa tidak bisa hidup tanpa itu. Ya. Kadang orang berpikir saya mending merokok daripada mending saya nggak makan daripada Ya. saya berhenti merokok. Iya. Ya, banyak. terus itu bagaimana ya cara agar bisa berhenti? Kalau itu kan memang susah ya kuliah untuk benar-benar yang dari perokok aktif, apalagi udah kecanduan, terus disuruh berhenti itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama dan butuh ketelatenan juga ya. Baik, kalau dari diri sendiri itu kalau remaja itu sebenarnya adalah fase yang mana dia sangat ingin mencoba. Kita bisa bilang labil ya, karena dia fase yang awalnya dipegang sekali sama orang tua. Remaja itu adalah fase yang dia sudah mulai ingin berdiri sendiri. Yang mulai tidak, kalau istilahnya kalau wah remaja itu mulai susah diatur. Iya. Mencari Kejula. Betul. Nah itu adalah fase yang sebenarnya sangat penting sekali. Kalau kita bisa mengarahkan ke baik, dia akan insya Allah ya ke bawah baik terus. Tapi kalau dia sudah terkena aliran kiri, kita ada ke kanan, kita ke kiri. Nah itu ya agak susah gitu ngajaknya. Nah kalau bisa terus dipaparin untuk mengarah ke hal yang baik gitu. Jadi kalau dari lingkungan ya baik guru ataupun orang tua, terutama orang tua itu kan semuanya tidak bisa lah diserahkan ke guru, kan banyak di sekolah gitu kan. Tapi kalau dari orang tuanya tidak support atau pertemanannya tidak support, nah otomatis tetap akan mempengaruhi. Jadi tidak bisa kalau remaja aja yang diberikan gitu ya, ada panutan yang baik dari orang tua, panutan yang baik dari guru, dan mungkin teman-teman yang memang disetting sama untuk jadi baik gitu. Jadi remaja itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah kalau untuk berhenti merokok itu sendiri memang kita perlu yang namanya memotivasi ya. Kalau udah terlanjur kita sadarkan ya, kita kasih awareness, kesadaran gitu ya. Dan itu memang tidak bisa sekali tok. Yuk kita edukasi, yang penting sekolah udah mengedukasi nih di kelas 1 gitu kan, udah cukup gitu. Padahal perlu diingatkan terus menerus
seperti halnya kita itu kalau pengajian gitu kan konsisten ya setiap bulan mungkin atau setiap minggu. Nah itu seperti halnya edukasi kesehatan itu tidak boleh hanya sebulan sekali gitu ya, harus diingatkan Rutinitas kalau bisa. Jadi prosesnya panjang ya. Iya betul, kita sadarkan. Nah nanti adalah mungkin kalau dari orang tua itu jadi sahabat ya, kalau Rasulullah itu dalam hal pengasuhan gitu kan ada tahap-tahapnya. Oh kalau remaja itu sudah dijadikan teman untuk diskusi, tidak bisa mulai disuruh-suruh gitu dan kamu harus ini jadwalnya sampai jam ini. Kalau anak SD oke lah masih make sense ya, tapi orang remaja udah mulai diberikan kuasa atas dirinya sendiri. Nanti dia sudah dikenalkan yang namanya baik dan buruk. Nanti efeknya begini loh kalau begitu gitu ya. Nah itu disadarkan terus. Nah kalau sudah terlanjur kita tetap ini memberikan bantuan. Ini kalau seandainya kamu mau berhenti merokok dan sulit, kita bantu nih kayak gitu. Jadi tidak dijudge ya. Kadang kalau orang tua marah-marahin mungkin atau mana itu kita tidak remaja sudah nggak mungkin kalau dimarahin. Iya. Nah itu dirangkul lebih baiknya ya. kita rangkul betul. Jadi kita bantu yuk karena kami itu sayang sama kamu masih berhak untuk hidup sehat ke depannya. Ada cara yang lebih sehat yang menguntungkan buat kamu untuk biar kamu tuh tetap keren ya. Contohnya diberikan hal-hal yang memang menjanjikan tapi memang itu realita. Contohnya kalau kamu ikut kompetisi mungkin atau ikut organisasi mungkin atau kayak kemah gitu ya, itu kan juga kegiatan positif. Atau mungkin ada kegiatan bakti sosial yang membuat mereka itu bermanfaat begitu ya. Nah itu salah satu upaya-upaya untuk mengalihkan kegiatan merokok itu tadi. Nah begitu ya. Terus nanti kalau saat ini udah kecanduan banget bagaimana? Nah itu kita bisa melibatkan ahli dan itu sudah ada fasilitasnya ya. Kalau seandainya ini anak saya kecanduan rokok, itu ada fasilitasnya juga di puskesmas. Oh bisa ke puskesmas Ibu? Bisa, nanti kita datang ke puskesmas bagaimana ini anak saya kecanduan rokok dan ingin berhenti, solusinya bagaimana, nanti akan diarahkan gitu ya. Bahkan ada programnya juga ya di kementerian itu, ada konsultasi gitu ya untuk khusus berhenti rokok. Ya, bisa di bungkus rokok kan juga tercantum itu layanan berhenti merokok gitu. Tidak ada sebenarnya. Kita cek ya. Nah nanti biasanya untuk sampai ke jenjang itu butuh yang namanya rekomendasi mungkin dari orang tua itu sendiri ataupun oleh guru yang ingin membantu. Itu nanti kita tetap butuhnya itu tadi kolaborasi, tidak bisa ya guru sendiri sama-sama kerjasama. Betul ya, kadang kalau ini selain sekolah aja lo sudah selesai, apalagi nanti kayak saya gitu ya sibuk bekerja. Nah itu tetap tidak bisa ya kita lepas tangan, kita tetap harus bagaimana memantau anak, bagaimana mendukung biar anak-anak ini kesehatannya bagus seperti itu. Nah itu salah satunya sebenarnya fasilitas di kesehatan, layanan kesehatan sudah ada untuk konsultasi berhenti merokok. Tidak hanya untuk remaja, nanti yang dewasa pun juga bisa dibantu. Jadi siapapun ya, yang ingin ada terapi tertentu atau mungkin konsultasi agar bisa berhenti. Ini info bagusnya nih kalau untuk alkohol dan juga rokok itu kalau kita berhenti hari itu juga tidak akan terjadi kematian. Nggak ada efek berlebih gitu ya? Tidak ada efek berlebih, paling hanya ya tadi pusing, kecut, gelisah, nah seperti itu. Tapi kalau berhenti hari itu juga tidak akan terjadi kecacatan. Berbeda kalau sudah terjadi kayak obat-obatan narkotika contohnya gitu. Nanti kalau kita melihat ya mungkin tidak hanya jauh, kalau di sini tidak terjadi ya, jangan sampai. Kalau ada yang mengkonsumsi narkotika itu tidak bisa kalau langsung berhenti. Tetap harus ada terapinya. Ya betul ya, jadi tidak bertahap gitu ya. Bertahap. Ya jadi kenapa harus bertahap? Karena kalau seandainya berhenti, karena itu sudah merusak sistem saraf ya, lebih parah lagi daripada rokok dan alkohol. Nah itu bisa terjadi kecacatan kalau berhenti saat itu juga. Jadi ada batas dan itu harus diawasi oleh psikiater dan juga ahli yang di bidang itu gitu. Tapi kalau untuk
semuanya, tapi berefek memang ke mental dan juga fisik. Jadi jangan pernah mengenal itu sih kalau bisa. Gitu. Jangan sampai. Ya walaupun rokok itu tidak melanggar hukum saat ini, tapi itu sangat merusak di jangka panjangnya begitu ya. Dan beberapa orang yang memiliki sensitivitas tinggi itu langsung berefek ya. Salah satunya henti nafas yang paling parah ya. Ini lihat ada bayi pernah meninggal henti nafasnya. Nah itu langsung gitu efek sampingnya. Ada juga yang ternyata diam-diam dia memiliki cancer ya itu ya. Jadi bisa aktif ya karena itu. Itu walaupun belum diteliti secara ini banyak sekali ya hal-hal yang tidak bisa didefinisikan kenapa terjadi kanker gitu ya, padahal nggak punya keturunan, gaya hidupnya udah bagus, ternyata ada paparan mungkin di jalan, ada yang merokok terhirup, nah itu aktifan yang kita nggak pernah tahu begitu. Jadi ya harapannya tidak mengenal sama sekali gitu. Iya. Rokok apapun Pokoknya enggak segala jenis rokok, apapun itu. vape, pot, tidak ada sama sekali. Segala Namanya sama. Itu sama saja ya. Rokok itu tidak hanya yang batangan tembakau gitu ya. Vape termasuk, pot sih termasuk gitu. Kemas dengan sesuatu yang berbeda. Betul. Biar lebih familiar, terkesan mulus Iya. tadi. Seakan-akan tidak berbahaya, padahal itu malah lebih berbahaya. Kalaupun itu katanya adalah asap terapi itu kan tidak boleh terus menerus juga, karena tetap akan berefek ke kesehatan paru-paru. Ada dosisnya gitu. Betul. Iya. Gitu. Karena banyak ya rokok herbal atau apa itu. Oh iya, ada yang itu pernah dengar. Iya. Itu juga sama. Sama saja sebenarnya, tapi kalau memang tujuannya untuk terapi kan itu tidak boleh terus menerus sebenarnya. Ya, tetap akan ada efek sampingnya. Terus kalau seandainya tidak bisa lepas, berarti kan bermasalah. Ada zat adiktif. Berarti udah kena ya. Ada efek candunya. Betul. Kan segala hal itu tidak boleh terus menerus dan berlebihan sebenarnya. Sesuatu yang berlebihan nggak baik. Iya, apapun itu. Oke, sekarang tadi yang relate juga nih, selain rokok, Mas Hagi tadi kan menyampaikan ada tips yang kecanduan nge-game. Iya. Sebenarnya kalau bisa dikatakan sudah kecanduan itu kalau sudah seperti apa sih? Ya, menurut saya itu biasanya yang udah mengganggu aktivitas sehari-hari nih. Waktunya kita belajar, ya misal di sekolah misalkan gitu diperbolehkan ketika istirahat itu membuka HP, membuka gadget. Nah di jam tersebut langsung tuh pada langsung buka Oh iya, game. benar, langsung zzzz ya. gitu biasanya. Nah terus sore hari saatnya beraktivitas atau olahraga tuh jadi ngegame di kamar. Terus malam hari tadi yang mengganggu waktu tidur juga itu kan Bu ya. Ya buat ngegame, waktu tidurnya keganggu. Nah itu udah bisa dibilang itu kecanduan game. Karena mengganggu aktivitas juga gitu. Kayaknya rata-rata kalau kita lihat sudah seperti itu ya. Ya, banyak sekali dijumpai Banyak sekarang, sekali. ya. Dikit-dikit nggak betah kalau tanpa HP. Ya. Seperti nyawanya menurut saya kan gitu. Memang di era sekarang ini. Ya, sebenarnya nggak cuma game aja kan, gadget itu yang mempengaruhi itu. Iya, betul. Ada internet, gadget, bisa di game, bisa jadi Medsos, sosial media. iya. Ya. Intinya gadget ya. Sebenarnya tidak hanya game betul ya. Cuman Ya. game ini kalau fenomenanya adalah karena dia berbayar banyak sekali ya. Ya. Dan judi online dan Iya. lain-lain. Nah itu adalah salah satu yang terjadi di remaja karena sudah mulai punya otoritas terhadap handphonenya. Betul. Beda sama anak-anak itu sekarang juga sama ya, sudah banyak sekali mengalami Iya. gitu. Terus handphone itu kalau tidak ada YouTube-nya itu juga nggak betah gitu. Iya. Sekarang scrollnya cepet. Iya, ada kebahagiaan itu. Scroll dan tidak pernah merasa Seru ya, 5 menit nanti lanjut jadi 2 jam gitu. Sebenarnya kalau Iya, begitu. Sebenarnya kalau gamenya itu adalah game yang sudah ada di handphone gitu ya, yang tidak yang online. Iya. Itu sebenarnya ada titik jenuhnya juga sebenarnya kan bosan. Tapi yang membuat tidak bosan itu adalah online. Baik anak-anak maupun remaja maupun orang dewasa mungkin ya. Mungkin kalau orang dewasa anak-anak teman-temannya kecanduan apa ya? Medsos. Ada juga. Iya, betul. Medsos. Scroll. Ya, TikTok biasanya sekarang ya. Betul. Nah itu yang meningkatkan angka kecemasan juga tinggi pada anak remaja sama anak muda ya. Iya. Yang melihat terus aku nggak bisa begini begitu membandingkan, itu jadi insecure yang jadinya anxiety itu juga meningkat. Dan mungkin
tidak ada itu tadi regulasi apa ya istilahnya kebijakan di dalam rumah terkait penggunaan gadget. Nggak ada aturan gitu ya. Nah itu perlu sekali ya, perlu pengawasan terutama kalau remaja itu bahaya dari game dan sering juga adalah pornografi. Iya. Terus lagi mungkin ada berkenalannya media sosial iya, gitu ya. ada. Ada remaja kan pengen kenalannya ada orang asing, apalagi mulai namanya ada fitrah suka lawan jenis mungkin. Iya. Nah itu juga sangat dangerous ya, tidak hanya game tadi ya, banyak hal yang ingin dicoba karena remaja itu memang fitrahnya pengen coba-coba. Mentalnya masih tinggi sekali gitu. Kembali lagi tadi peran dari lingkungan harus support utama orang tua yang memfasilitasi. Nah nanti mungkin kalau remaja itu mulai ya tidak mau yang diawasi. Mungkin kalau anak-anak SD itu sudah mulai sana ini dikasih gadget karena gadget itu bermanfaat sebenarnya gitu, itu sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Tapi saat mereka tidak bisa manajemen penggunaannya itu jadi ya kayak pisau itu ya. Pisau itu kan punya dua sisi ya, sisi manfaat untuk masak mungkin atau memotong apa yang kita butuhkan. Di satu sisi bisa membunuh, menyakiti gitu. Nah makanya gadget itu harus digunakan dengan bijak. Memang kebutuhannya apa? Terus bagaimana memanajemen penggunaan gadget begitu, biar tidak bisa ya tadi merusak aktivitas yang seharusnya dilakukan gitu ya, contohnya istirahat, terutama istirahat, dan juga tidak bisa menempatkan waktu yang mungkin kuliah sambil ini suka ini tuh nggak masak kuliah kan ada buka yang lainnya itu mungkin perlu ya, kayak ini kan anak-anak SMP juga boleh ya kan handphone itu ada Kalau di sini kebetulan alhamdulillah setelah sholat duha jam pertama itu sudah masuk Voxbook. Nah nanti diambil setelah pulang, setelah sholat asar. Iya. Kecuali kalau memang ada pelajaran tertentu yang berkait, tapi nanti kan didampingi guru. Setelah itu kembali lagi ke Voxbook. Kalau di sekolah, insya Allah sudah Dengan pengawasan. dalam pengawasan. ya, dan penggunaannya benar-benar apa ya dibatasin gitu. Nah itu sudah sebenarnya sangat berpengaruh terhadap adiktif penggunaan handphone. Selama pagi sudah dilatih fokus sebenarnya. Ada tapi tidak semua sekolah sebenarnya seperti itu, makanya saat kelas itu tetap main handphone gitu ya. Nah itu yang bikin anak itu jadi tidak bisa fokus. Gangguan fokus itu juga sangat berpengaruh ya. Banyak sekali. Terhadap kinerja, mungkin human error juga ya itu terjadi saat masih remaja, kebiasaan nggak fokus, jadinya dia terbawa gampang error gitu ya. Nah itu jadi dalam bekerja pun jadi mudah terdistraksi atau jadi apa ya istilahnya nggak fokus atau khawatir gitu ya. Iya, pengaruh di mental ya. Kecemasan itu tidak bisa dibohongin gitu ya. Nah itu peran sekolah juga bagus ya, tadi sudah di SMP Minggir ini SMP Muhammadiyah Minggir ini sudah sangat concern ya untuk mengurangi ya, membantu kemampuan otak untuk fokus gitu. Karena memang benar-benar sangat gitu ya, kalau nggak terlatih itu memang sangat mempengaruhi. Yang jangka panjangnya adalah akan mempengaruhi bagaimana kinerja mereka nanti kalau sudah dewasa gitu. Karena contohnya simpel itu kita sekarang anak-anak bahkan remaja juga ya, remaja dan dewasa itu nggak betah lihat konten lama itu. Jadi kalau scroll tuh kadang cepat, tapi itu juga efek dari kecanduannya tadi ya. Tapi ya kalau sekarang itu memang kita dituntut serba cepat. Kan nggak betah kalau misalnya baca yang panjang, pengennya yang instan-instan aja. Nah itu jadinya tidak mempelajari sesuatu tidak komprehensif. Namanya ini apa sih? Bahkan ada suatu konten kayak ada captionnya itu nggak dibaca tuh. Jadi kayak di kolom komentar nanti ada anti bullying sosial itu tadi. Jadi, karena malasnya mungkin kekurangan literasi itu tadi ya. Itu pembiasaan sih. Efek tidak langsungnya ya. Efek tidak langsung. Tanpa sadar. Dan kita juga mengikuti ya, mau nggak mau ya. Ini kalau dari narasumberan banyak ya, kalau di medsos, TikTok, bahkan ahli-ahli expert itu mulai masuk di dalamnya, memberikan informasi singkat dan jelas. Dan itu mengena gitu ya. Sebenarnya di antara itu memang kemajuan zaman ya. Gaya komunikasi untuk
singkat padat jelas gitu ya intinya. Nah itu tapi ada penurunan kemampuan fokus dan literasi yang lebih komprehensif itu. Nah itu adalah ya apa ya tantangannya sekarang ya Bu ya kayak gitu. Tapi di lain sisi mungkin perlu juga dipaparkan dengan bisa membaca secara komprehensif agar bisa tidak cuma dipotong-potong gitu ya. Karena kalau di informasi TikTok contohnya walaupun dia seorang expert yang mungkin dia adalah ahli ahli parenting gitu ya, itu kan tidak cukup satu part ya. Ada 1, 2, 3, nah otomatis harus ada lihat ke part 1, part 2, part 3 begitu. Nah ini juga perlu yang kita membiasakan di sekolah sudah ada nih waktu untuk membaca. Ada literasi Bu. Itu ya. Nah itu sudah bagus juga. Nah itu salah satunya kita tidak buru-buru gitu. Nah itu efeknya adalah karena memang tren dari komunikasi atau semuanya itu serba cepat gitu. Nah yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi yang singkat kalau itu bukan dari ahlinya. Gitu. Dan perlu bahkan kita kalau periksa ke pelayanan kesehatan misalnya kita mendapatkan satu diagnosis, kita pun masih disarankan untuk mendapatkan second opinion, diagnosis yang lainnya mungkin yang bisa lebih membuat kita tidak sempit pikirannya gitu. Nah itu seperti halnya di bacaan-bacaan tertentu kita tetap berupaya untuk mencoba mensimulasi membaca hal yang panjang dan utuh, tidak hanya singkat-singkat gitu. Boleh singkat nih, nah tapi kita perlu kepo yang utuhnya bagaimana. Jadi tidak hanya satu potongan saja yang kita kutip. Ini juga berlaku juga ya, tidak hanya remaja. Iya, dewasa. Ada mahasiswa juga ya, pokoknya jalan pintas intinya belajarnya apa gitu. Nah itu padahal kita membutuhkan pembelajaran yang utuh gitu, tidak bisa satu potong saja begitu. Tantangan juga ya Bu. Iya. Sekarang tantangannya lebih banyak. Ya seperti mungkin program Surya Muda kemarin juga ini ya, di Surya Muda itu mensosialisasikan bagaimana remaja ini biar bisa hidupnya sehat, saat dewasa juga bisa andal gitu ya. Nah salah satunya memang mau nggak mau harus ada penjadwalan. Seperti halnya kita kan diatur dalam agama ini ya, Islam gitu, kita sholat 5 waktu. Tidak bisa kan subuh dijamak sampai isya. Tidak bisa. Ada timingnya kan subuh. Nah itu ternyata kita itu sebenarnya fitrahnya agar semua berjalan baik itu adalah punya agenda atau schedule dalam harian kita begitu. Nah salah satunya dalam sholat aja kita ada waktu-waktunya, dalam makan pun juga kita ada waktu-waktunya, dan tidur pun juga ada waktu-waktunya. Memang mau nggak mau kita memaksakan diri gitu ya, mungkin adik-adik remaja ya mau nggak mau harus memaksakan diri untuk punya jadwal untuk kehidupannya begitu. Betul, aktivitasnya terencana dan terschedule baik gitu, jadi akan terbiasa. Tapi kalau dadaan gitu tiba-tiba ini nanti akan berat gitu ya, jadi makanya bertahap. Makanya bagus ya di sekolah ini kan kita terbiasa jam 7 sudah masuk, olahraga sudah ada jadwalnya. Nah seperti itu, kalau sudah terstruktur ada jadwalnya itu enak gitu. Tapi kalau kita ngalir aja, nah itu malah kita kayak nggak bisa tujuannya begitu. Iya, di kami juga pembiasaannya sholat berjamaah dari duha, sholat duhur dan sholat asar. Insya Allah itu sudah upaya banget ya untuk menjaga kesehatan mental dari remaja, nah fisik juga gitu nanti bisa ditekan untuk penggunaan gadget. Mungkin kalau di sekolah bisa diberikan tadi ya pembatasan, tapi di rumah itu yang kita harusnya bersinergi berarti ya. Ya kalau di sini soalnya kalau di kesehatan remaja kayak di sini kan kita sudah tidak ada yang naik motor, ada nggak? Tidak ada. Tapi kalau di luar, itu kita sudah agak perlu dari orang tua itu pengawasan pentingnya gitu. Karena tidak bisa guru gitu 24 jam. Tapi upaya itu harus dilanjutkan ya, estafet dari sekolah di estafet lanjut ke rumah begitu ya. Kita udah upaya jaga penggunaan gadget, terus penggunaan kendaraan bermotor gitu ya. Nah itu kalau di rumah ya tetap harus orang tua
membantu Iya. stafetnya dilanjutkan. Karena peran orang tua itu penting. Betul gitu. Nah ini alhamdulillah bagus ya di SMP Muhammadiyah 1 Minggir ini kan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan. Tapi kalau di sekolah-sekolah saya lihat malah ada parkirannya boleh bawa tapi jangan parkir di sekolah gitu, parkirannya di tetangga ini ya itu kan banyak Ya, sekali. dititipkan ke warga sekitar Oh, ya. biasanya Dulu gitu. kayak gitu juga nggak Mas Zaki? Ya, kalau saya kebetulan Mondo dulu. Nah, Jadi kebetulan cerita teman saya seperti itu, dititipin ke warganya. Nah, warganya di situ buka lapak parkir malah gitu. Dan salah satunya mungkin program pendidikan itu juga sangat mempengaruhi. Sudah 45. Iya, ya itu mungkin salah satu kebiasaan kita Mas Zaki ini adalah marbot masjid ya. Mau nggak mau ngikutin jam Iya. masjid kan ya, Masjid, habis isya gitu kan, segera istirahat karena sebelum subuh harus bangun ya untuk merapikan menyiapkan. Nah itu mungkin dari adik-adik remaja atau orang tua remaja bisa membiasakan itu membuat Iya. agenda gitu. Yang mau nggak mau harus diikutin. Kalau tidak ya efek sampingnya tadi ya jiwa raganya tidak seimbang untuk itu. Nggak terasa ya, menarik sekali pembicaraannya. Ternyata Ini sangat banyak. relate dari Oh, Sangat relate. usia remaja. Iya. Ternyata satu segmen rasanya nggak cukup. Semoga nanti bisa lanjut menarik ya Bu Sinta ya. Iya. Karena ternyata sudah banyak kali kita dapat nanti gambarannya menarik sekali dan sangat bermanfaat untuk nanti disampaikan dan juga bisa teman-teman kita semua ikut melaksanakan. Betul sekali. Sebelum ditutup tadi dari banyak sekali ada tentang kesehatan baik dari gaya hidup dan sebagainya, kemudian rokok, kendaraan bermotor, Alkohol. gadget, alkohol. Ini kami mau tips atau pesan dari Bunda Aida dan Mas Zaki untuk Oke, teman-teman kami, teman-teman di SMP Muhammadiyah 1 Minggir dan yang menonton. Iya. Monggo, Oke, ya, silakan. tips singkat monggo. Nggih. Baik, untuk pesan kita melihat remaja itu adalah investasi di masa depan untuk penerus generasi bangsa. Saat ini jumlahnya juga hampir 20%-nya adalah remaja begitu ya. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan, kesehatan remaja ini tidak bisa hanya satu sisi yang memperhatikan, tapi juga ada dari pihak guru, orang tua maupun lingkungan masyarakat ya, itu bisa jadi pemimpin desanya atau mungkin seperti itu. Nah, kesehatan yang sekarang perlu diperhatikan pada remaja adalah terkait dengan satu gaya hidup. Ya, itu perlu kita perhatikan, gaya hidup sehat dari fisik maupun mental, seperti itu yang perlu kita jaga. Jadi perlu keseimbangan antara mental dan juga fisik. Salah satunya adalah dengan berolahraga rutin, terus mengikuti agenda tadi yang membuat agenda, terus istirahat yang cukup dan bisa memanage penggunaan gadget karena ini salah satu sumber jadi yang membuat mageran seperti itu. Dan juga terus berupaya menghindari hal-hal yang bisa merusak diri. Salah satunya adalah penggunaan rokok, alkohol maupun obat terlarang maupun kegiatan-kegiatan yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Oke, dari saya begitu. Terima kasih Bunda Aida. Dari Mas Zaki. Oke, baik, kalau dari saya mungkin secara pengalaman saya pernah memang mengalami masa merokok ya. Buat teman-teman adik-adik yang merokok ya bisa kok untuk berhenti. Saya pernah di masa yang perokok aktif. Nah, ketika tadi kata Bunda Aida itu, ketika rokok atau alkohol itu di-cut langsung, ya itu nggak ada efek samping yang terlalu berlebih gitu. Jadi kayak yang bisa di stop gitu loh, bertahap. Seminggu kita nggak ngerokok, pertama kita masih agak kecut gitu, untuk 2 minggu, sebulan, nah nanti akan lama-lama akan terlepas dari rokok. Nah teman-teman sebenarnya boleh itu merokok, tetapi rokoknya jangan dihidupkan. Dipegang saja. Ya mungkin dari fakta ya sebenarnya mungkin pernah didengar ya, rokok bisa buat rileks katanya. Kalau saya dengar gitu kan teman-teman gitu, kalau saya baru stres nih, rokok rileks. Nah sebenarnya bukan karena asap rokok atau tembakau rokoknya itu. Nah karena itu adalah tarikan nafasnya itu. Nah
di dunia kesehatan itu nafas efektif. Nah, itu sangat berpengaruh dengan relax ketika kita cemas, ketika kita nyeri dan lain sebagainya. Kita melakukan nafas efektif itu ya dengan narik, nah ditahan terus nanti dikeluarkan. Nah, itu kan sama kayak kita merokok. Nah, sebenarnya yang bikin relax itu di tarikan nafasnya itu, nafas efektifnya, bukan dari asap rokoknya itu ya. Teman-teman ingat ya, boleh merokok tapi jangan dihidupkan. Boleh menambahkan Iya, sebenarnya benar. juga edukasi di sekolah kesehatan ya atau pendidikan tinggi di kesehatan itu sangat mempengaruhi pola hidup Betul. dari remaja ya, dari Ya, SMA sangat. pindah ke kuliah gitu ya, mahasiswa. Nah, di kesehatan itu otomatis mau nggak mau karena mereka kan akan jadi tenaga kesehatan Betul. gitu ya. Ternyata itu juga mempengaruhi gaya hidupnya mereka gitu kan, teredukasi setiap hari gitu ya. Terus jadi mau ngetahui oh, ini nggak baik gitu saya bisa berhenti kan, seperti itu. Kita juga mempengaruhi yang mungkin kalau di sekolah jadi ternyata bisa fokus karena di gadgetnya di box gitu Iya. ya. Nah, seperti halnya sekolah di kesehatan itu juga mempengaruhi gaya hidup si mahasiswa gitu yang dulu Betul. remaja yang mungkin seperti Mas Zaki proaktif bisa berhenti gitu karena di kampus dicekokin terus ini dengan pengetahuan Ya bahaya kesehatan. ini kalau kita ngerokok nanti efeknya apa gitu kan. Ya, dan Betul. juga lingkungannya memang tidak boleh merokok Iya. di kampus. Mungkin ada di kampus lain masih ada ya beberapa Ada, boleh beberapa merokok di ada. halaman akademik. Tapi kalau di kampus kita memang tegas karena kita perspektifnya adalah kampus sehat. Bahkan jurusannya itu Tanpa dari asap rokok ya, Bu, ya. gitu ya. Tanpa asap rokok, gitu, asap rokok jadinya memang itu mempengaruhi juga di gaya hidup mahasiswa kesehatan gitu ya, jurusan kedokteran. Terus nanti jurusan keperawatan Jurusan juga. keperawatan. Ya, kita juga bisa tahu sebenarnya beberapa mahasiswa yang merokok yang enggak, Oh, iya. mungkin Iya. pos merokok Mm-mm. gitu ya, kita deketin gitu ya, mungkin pernah ya dideketin gitu ya, dek kamu merokok ya gitu ya, kita nasihatin pelan-pelan gitu. Memang merubah seseorang untuk menjadi lebih baik itu butuh proses. Iya. Ini sukses ya buat Mas Iya. Zaki. Nah, seluruh Mas Zaki masyarakat sudah diri. berhasil ya. Semoga nanti teman-teman kita semua juga yang masih mencoba atau saat ini mencoba rokok bisa mempraktekannya dan nanti segera berhenti dan menghindari rokok, alkohol dan juga narkotika. Ya, terima kasih kami ucapkan pada Bunda Aida dan juga Mas Zaki Ya, terima kasih dari kembali Universitas dari Aisyah Yogyakarta. Saya Budia dan juga rekan saya Lucinta pamit undur diri. Ingat teman-teman, jaga kesehatan dimulai dari diri sendiri karena nantinya juga akan berdampak pada orang di sekitar kita. Akhir kata, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi